Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala musannifu rahmata'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab Sunan At-Tirmidzi halaman 261 versi PDF nih. 261 versi PDF. Masih tentang sholat. Masih tentang sholat. Bab ma jaa fi fadlil isya wal fajri fi jama'atin. Bab tentang keutamaan jamaah sholat isya dan subuh. Fadilah atau keutamaan jamaah sholat isya dan subuh. Sholat isya dan subuh secara berjamaah. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila kan hadasana Mahmud bin Ghailan qala hadasana Bishr bin Asari qala hadasana Sufyan an Utsman bin Hakim an Abdurrahman bin Abi Amrah an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfil lailah wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Qala wa fil bab an ibni Umar wa Abi Hurairah wa Anas wa Umarah bin Ruwaibah wa Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali wa Ubay bin Ka'ab wa Abi Musa wa Buraidah. Qala Abu Isa hadis Utsman hadisun hasanun sahih. Wa qad ruwiya hadzal hadis an Abdurrahman bin Abi Amrah an Utsman mauqufan wa ruwiya min ghairi wajhin an Utsman marfu'an. Jadi hadisnya barang siapa yang melaksanakan jamaah salat Isya, berjamaah salat Isya, maka pahalanya itu seperti salat setengah malam, salat setengah malam. Nah, kalau jamaah salat Isya dan subuh, Isya jamaah, subuh juga jamaah, maka pahalanya seperti salat malam penuh. Nah, pahalanya itu seperti salat malam penuh. Jadi kalau Isya saja itu pahalanya seperti salat setengah malam, nisful lail. Kalau jamaah Isya dan subuh maka dapat pahalanya seperti salat malam penuh, salat malam penuh. Ini pahalanya, fadilah salat berjamaah Isya dan subuh. Wa bilai kan hadatsana Muhammad bin Bashar wala hadatsana Yazid bin Harun wala amarana Dawud bin Abi Hindin an Hasan an Jundub bin Sufyan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subha fa wa fi dhimmatillah fala tughfirullah fi dhimmatihi. Ini keutamaan jamaah subuh. Barang siapa yang salat jamaah subuh, maka dia berada dalam lindungannya Allah, fi dhimmatillah, dalam lindungannya Allah, dalam jaminannya Allah. Di hari itu, fala tughfirullah fi dhimmatihi. Maka ya janganlah kamu menyebabkan Allah membatalkan jaminannya. Ya, jadi orang kalau subuh jamaah salat subuh itu istilahnya ya dapat jaminan, dapat
ya jaminan dan perlindungan ya di hari itu. Biar selamat ini ya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Ya, jadi kalau kita pengen selamat nih, ya salah satunya salat subuh itu ya, salat subuh berjamaah biar dapat jaminan atau ditanggung oleh Allah nih. Ini salah satu juga keutamaan salat subuh nih. Berjamaah nih, berjamaah. Wa bila qala hadatsana Abbas al-Anbari qala hadatsana Yahya bin Katsir Abu Ghassan al-Anbari an Ismail al-Kahal an Abdullah bin Aus al-Khuzai an Buraidah al-Aslami an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masya'in fil dulam ilal masajid bin nur atam yaumal qiyamah qala Abu Isa hadza hadisun gharib min hadzal wajhi marfu' wa sahihun musnadun wa mauqufun ila ashab wa mauqufun ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusnadu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan salat subuh juga ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan. Isya juga bisa ya. Berjalan di kegelapan untuk menuju masjid untuk salat berjamaah. Dengan apa? Nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Jadi kalau kita berjalan ke masjid ya dengan kegelapan, nah insya Allah nanti di akhirat di hari kiamat maka kita akan mendapatkan cahaya. Itu gantinya ya. Ini salah satu keutamaan sholat berjamaah. Ya. Bab maja'a fi fadlis shaf al-awwal. Oke, saat jamaahnya sudah selesai. Bab selanjutnya tentang shaf, barisan. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha qala fil bab an Jabir wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id wa Ubay wa Aisyah wal Irbad bin Sariyah wa Anas. Qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadisun hasan sahih wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaghfiru lis-shaffil awwal thalathan wa litsani maratan. Keutamaan salat berjamaah di shaf awal. Jadi katakan yang Nabi, shaf yang utama yang bagus bagi seorang laki-laki itu adalah yang depan. Jadi laki-laki shaf yang bagus itu di depan. Yang tidak baik bagi laki-laki adalah shaf yang akhir di belakang. Itu yang enggak baik ya. Jadi semakin shafnya di depan bagi laki-laki itu pahalanya semakin bagus, semakin banyak ya. Kalau semakin belakang shaf bagi laki-laki ya pahalanya ya tidak sebanyak yang di depan ya. Kebalikannya kalau perempuan shaf yang bagus adalah shaf yang paling belakang malahan. Yang paling bagus shaf yang paling belakang, yang paling tidak bagus itu yang paling depan. Nah, ini dijelaskan kenapa? Karena kalau jamaah laki-laki dan perempuan nih, kalau shafnya itu di depan, itu berpotensi untuk melihat yang laki-laki, ya, melihat gerakannya laki-laki, melihat ya yang bukan muhrimnya, ya bagian di depan. Kalau di belakang malah tidak kelihatan yang tidak melihat laki-laki. Maka kebalikannya kalau perempuan itu yang paling bagus adalah shaf akhir dibalik. Ini kalau berjamaah bareng-bareng ya antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Tetapi kalau sholat jamaah perempuan saja, ya, yang sholat ini sholat jamaahnya perempuan saja, nggak ada laki-lakinya, maka tetap yang utama yang depan, ya baris yang utama adalah baris yang depan, yang tidak baik yang belakang. Kalau tidak ada laki-laki jamaahnya, ya ini berlaku kalau campur antara laki-laki dan perempuan. Penjelasan ulama seperti itu. Ini saya hanya menyampaikan syarah dari ulama. Jadi kata ulama,
Kalau laki-laki dan perempuan, yang paling bagus perempuan di belakang, malah paling belakang yang bagus ya. Yang depan kurang baik. Ya, itu tadi karena rawan untuk melihat laki-laki ya. Qala fil bab an Jabir. Oke. Kemudian annahu kana safil awal salasan. Kanjeng Nabi itu memintakan ampunan kepada baris pertama. Jadi kelebihan baris pertama itu dapat ampunan dari Kanjeng Nabi sebanyak 3 kali. Dan baris kedua hanya sekali. Nah, ini ya keutamaan shaf ya, shaf pertama. Oke, hadis selanjutnya waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna an-nasa ya'lamuna ma fi nida was-safil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi astahamu alaihi. Ini ya, jikalau orang-orang itu tahu keutamaan atau pahala dari shaf pertama ya, azan kemudian datang sholat shaf pertama, kalau tahu pahalanya maka mereka akan rela untuk mengundi. Jadi pakai undian ya, pakai undian biar dapat shaf pertama ya. Maksudnya apa? Kok rela sampai mengundi ya? Itu tadi karena pahalanya itu besar ya, pahalanya besar. Kalau tahu, cuman kan kita tidak bisa melihat pahala ya, pahalanya kita kan tidak bisa mengukur pahala besarnya pahala, tidak tahu ya. Nah kalau tahu itu maka akan rela sampai mengikuti undian ya, berundi untuk dapat shaf pertama. Ya. Qala hadatsana Bidar Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an hadatsana qala hadatsana Malik an Sumya an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu wa hadatsana wa qala hadatsana Qutaibah an Malik nahwahu. Ini tentang keutamaan shaf pertama. Bab majaa fi iqamatis sufuf. Bab selanjutnya tentang meluruskan barisan salat ya. Luruskan barisan salat. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awana an Simak bin Hazab bin Harab an Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi suhufana fa kharaja yawman fara'a rajulan kharijan sadru anil qaum faqala la tasawuna suhufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika mau sholat itu meluruskan barisan dulu. Ayo luruskan barisan ya. Luruskan yang lurus, yang sejajar, yang rapat gitu ya. Nah pada suatu hari Nabi itu mendapati ada orang yang shafnya itu kemajuan. Ya dadanya itu kemajuan gitu ya. Benar sama Nabi disuruh luruskan. Ayo luruskan ya. Luruskan shafnya, jangan terlalu maju ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti Allah itu akan membolak-balikkan wajah kalian. Maksudnya membolak-balikkan apa ya? Membolak-balikkan hatinya gitu ya. Hatinya nanti dibolak-balik ini. Dan tampak aslinya gitu, sifat aslinya. Jadi luruskan ya sama seperti kita ya. Di Indonesia biasanya sebelum mulai sholat imamnya imam dari jamaah biasanya mengatakan ke makmumnya ya lurus dan rapatkan shaf gitu ya. Sawu sufuhakum gitu ya. Fa in taswiyatus suhuf minta iqamis shalah atau minta tamamis shalah gitu ya. Jadi ada komando untuk meluruskan shaf. Ya sama dengan Kanjeng Nabi seperti itu. Qala fil bab an Jabir bin Samurah wal Bara' wa Jabir bin Abdullah wa Anas wa Abi Hurairah wa Aisyah qala Abu Isa hadis Nu'man bin Bashir hadis hasan sahih. Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min tamamis salat iqamatus shaf ya. Sempurnanya salat adalah dengan lurusnya barisan ya. Barisannya harus lurus. Wa ruwiya an Umar annahu kana yuwakilu rijalan biqamati sufuf fala yukabbiru hatta yukhbara anna sufuf qad istawat. Ya, diriwayatkan dari Umar bahwasanya ya ada orang itu mau jamaah itu enggak mulai-mulai, jamaahnya enggak dimulai kalau shafnya belum lurus ya, tidak mau takbir kalau shafnya belum
lurus. Wa ruya an Ali wa Utsman annahuma kana yata'ahadani dzalik wa yaqulani istawu. Istawu gitu ya. Misalnya di Mekah juga gitu ya, Mekah Madinah istawu, istawu gitu ya. Disuruh merapatkan barisan istawu gitu. Wa kana Ali yaqul taqaddam ya fulan, ta'akhir ya fulan. Nah, sahabat Ali malah beda lagi. Taqaddam ya fulan, ayo maju ya. Ayo mundur, ta'akhir ya fulan, mundur. Dibariskan nih. Ayo maju yang di belakang maju. Nah, gitu. Kalau kita mungkin seperti itu di Indonesia ya. Taqaddam ya fulan, ayo maju ya fulan. Ta'akhir ya fulan, diluruskan. Ya, jadi ini pentingnya untuk meluruskan shaf ya. Dari sampai diatur pokoknya kudu sampai lurus ya. Bab majaa ya. Bab majaa liyaliyanni minkum ulul ahlam wan nuha. Jadi bab tentang selanjutnya, orang yang sholat di dekatku, maksudnya dekat Kanjeng Nabi, hendaknya orang yang sudah balik dan orang yang berakal atau orang yang pintar ya, pintar. Wabila qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Yazid bin Zur'a qala hadatsana Khalid al-Khadda an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyaliyanni minkum ul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Ya, ini hadisnya. Hendaknya yang dekat saya atau di belakang saya itu makmumnya itu yang sudah balik dan orang yang pintar, berakal atau pintar. Tsumma ladina yulnahum ya. Dan janganlah kalian berselisih ya, berselisih maksudnya softnya itu enggak rata ya, enggak sejajar ya. Maka hati kalian akan fatukhtifa qulubukum, hati kalian juga akan enggak lurus ya, hati kamu juga akan berbeda-beda. Wa iyyakum haisyatul aswaq, dan takutlah kegaduhan pasar. Maksudnya kita harus menjaga di pasar ya, ketika di pasar itu harus berhati-hati gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, hendaknya itu di belakang imam itu orang yang berakal, yang sudah balik, yang pintar. Karena apa? Karena kalau imam itu ada sesuatu, ada uzur, kok nggak bisa ngimami, maka yang maju adalah yang di belakang imam, yang maju menggantikan imam. Ya, kalau ada uzur, ada sesuatu gitu ya. Oke. Qala fil bab an Ubay bin Ka'ab wa Abi Mas'ud wa Abi Sa'id wal Bara wa Anas. Qala Abu Isa hadis bin Mas'ud hadisun hasan sahih gharib. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yujibu ayyaliyahu al-muhajirun al-ansar yafadu anhu. Kanjeng Nabi itu suka kalau di belakangnya itu atau di dekatnya itu makmum dari sahabat Ansor dan Muhajir ya. Muhajir dan Ansor. Qala wa Khalid al-Hadda'u wa Khalid bin Mihran yukna Abal Munazil. Qala wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul yuqal inna Khalidan al-Khadda' ma khada naghlan qattu inna ma kana yajsu ila khada'in fanusiba ilai. Qala wa Abu Ma'syar ismu Ziyad bin Qulaib. Bab selanjutnya, bab ma ja'a fi karahiyatis shaf bainas sawari. Makruh membuat barisan di antara tiang-tiang. Di antara tiang-tiang ada orangnya, itu makruh ya. Atau membuat shaf di antara tiang-tiang itu makruh ya. Wa bila qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Yahya bin Hani bin Urwa al-Muradi an Abdul Hamid bin Mahmud qala sallaina khalafa amir minal umara fatarna nasu fasallaina bainas sariyataini falamma sallaina qala Anas bin Malik kunna nataqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat di belakang penguasa ya. Nah, kemudian
orang-orang mengusir kami, diusir, akhirnya kami dapat sholat itu di antara dua tiang, di antara tiang-tiang gitu ya. Nah, ketika selesai sholat kemudian dinasihati oleh Anas bin Malik. Dulu Kanjeng Nabi itu menghindari sholat di antara tiang-tiang. Ya, maka di sini dihukumi makruh, ya makruh atau tapi ada yang menghukumi boleh juga, ada yang menghukumi boleh, ada yang menghukumi makruh. Ya. Nanti di belakangnya itu ya. Wafil bab an Qurra bin Ibas al-Muzanni qala Abu Isa hadis Anas hadis hasan sahih wa qad kariha qaumun min al-ilmi ay safa bainas sawari. Ada yang menghukum makruh wa biyaqul Ahmad wa Ishaq wa qad rakhasa qaumun min al-ilmi fi dzalik. Ada yang menghukumi boleh ya, boleh. Ada yang boleh, ada yang makruh. Tidak sampai haram ya. Oke, kenapa kok makruh ya sholat di antara tiang-tiang gitu ya. Ada yang mengatakan penjelasannya karena itu bikin terputusnya barisan ya, barisannya putus di sela-sela tiang ya. Ada yang mengatakan karena tiang-tiang tersebut biasanya itu buat naruh sandal ya. Biasanya kan tiang-tiang sekitarnya ada sandalnya gitu ya. Nah, itu makruh makanya karena kotor ya, ada tempat-tempat sandalnya gitu ya. Ada yang mengatakan di antara tiang itu adalah tempatnya sholatnya jin, gitu ya. Jin mukmin, gitu. Penjelasan seperti itu ya. Jadi jin mukmin itu sholatnya di dekat tiang-tiang situ, makanya dimakruhkan. Ya. Ya biasanya sholat dekat tiang biasanya enak ya, karena bisa sender gitu ya. Ya yang dekat tiang bisa sender ya. Ya nggak apa-apa ya. Tadi itu ya. Ada yang menghukumi boleh, ada yang menghukumi makruh ya. Tinggal pilih yang mana terserah ya. Oke. Bab maja'a fi salat khalfas sofi wahdahu ya. Salat di belakang barisan sendiri ya. Jadi ada jamaah tapi ada satu orang salat di belakang, enggak ikut shaf jamaahnya, salat dewe nang guri dewe gitu ya. Jamaah tapi ikut jamaah itu enggak boleh ya. Wa bila qala hadatsana Hanad qala hadatsana Abul Ahwas an Husain an Hilal bin Yasaf qala akhadha Ziyad bin Abil Ja'di biyadi wa nahnu birriqah faqama bi ala syahsin syaikhin yuqala huwa Bisa bin Ma'bad min Bani Asad faqala Ziyad qala hadatsani hadha syekh anna rajulan shalla khalfa shaf wa daw wa syekh yasma' fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu'ida shalah. Ada orang itu sholat di belakang shaf, sholat sendirian, dewean, enggak ikut jamaah gitu ya. Kemudian sama Kanjeng Nabi disuruh ngulangi sholatnya, ayo diulangi sholatnya gitu ya. Qala Abu Isa wa fil bab an Ali bin Syaiban wa Ibnu Abbas qala Abu Isa wa Bisa hadis hasan. Wa qad kariha qaumun min al-ilmi ay yusalli rajul khalfas shaf wahdahu. Dihukumi ada yang menghukumi makruh, ya makruh sholat berjamaah tapi ada shaf, bikin shaf sendiri satu orang di belakang ini enggak boleh. Wa qalu yu'idu idza shalla khalfas shaf wahdahu. Salatnya diulangi lagi. Wa biyaqul Ahmad wa Ishaq wa qad qala qaumun min al-ilmi yujzi'uhu idza shalla khalfas shaf wahdahu wa huwa qaulu Sufyan as-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i. Wa qad dhaba qaumun min al-ilmi yaqufa ila hadis wa Bisa bin Ma'id aidan qalu man shalla ya man shalla khalfas shaf wahdahu yu'id minhum Muhammad bin Abi Sulaiman wa bin Abi Laila wa Waqi' wa rawa hadis Husain an Hilal bin Yasaf wa wahid misla riwayat Abil Ahwas an Ziyad bin Abil Ja'id an Wabisa bin Ma'id wa fi hadis Husain ma yadullu ala anna Hilal qad adraka Wabisa wa ikhtalafa al hadis fi hadha faqala ba'dhum hadis Amr bin Murrah an Hilal bin Yisaf an Amr bin Rashid an Wabisa bin Ma'bad asah. Wa qala ba'dhum hadis Husain bin an Hilal bin Isaf an Ziyad bin Abil Ja'ad an Wabisa bin Ma'bad asah. Qala Abu Isa hadza indi asahu min hadis Amr bin Murrah ya nau qad ruwiya min ghairi hadis Hilal bin Yasaf an Ziyad bin Abil Ja'ad an Wabisa. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Hilal bin Yasab an Amr bin Rashid an Wabisa bin Ma'bad anna rajulan shalla khalfas shaf wa daw fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu idza shalla qala Bisa
Wa sami'tu al-Jarud yaqul sami'tu Waqi'an yaqulu idza shalla rajul khalfas shaf wa daw fa inna yu'id. Bab selanjutnya. Bab ma jaa fi rajul yusalli wa ma'u rajulun. Wa bil hadatsana Qutaibah qala hadatsana Dawud bin Abdurrahman al-Attar an Amr bin Dinar an Quraib maula bin Abbas an ibni Abbas qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hakumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si bin wara'i faja'alani an yamini qala Abu Isa wa fil bab an Anas qala Abu Isa wa hadis bin Abbas hadis hasanun sahihun. Wal amal ala hadza inda ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'dahum qalu idza kana rajul mal imam yaqumu an yamin imam. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah sholat, kemudian makmumnya itu di sebelah kiri sini. Kemudian sama Kanjeng Nabi ditarik, diarahkan ke sebelah kanan, suruh ke kanan. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya kalau sholat jamaah itu makmumnya posisinya itu ada di sebelah kanan, nggih. Jadi kalau jenengan jamaah 2 orang, maka makmumnya sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Ya, sebelah kanan sini, nggih. Untuk posisi makmum, nggih. Bab ma jaa fi rajul yusalli ma'a rajulaini. Ada selanjutnya ya. Wa bil Hasan Bundar Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Abi Adi qala an bana Ismail bin Muslim an Hasan an Samurah bin Jundub qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna salasatan ayataqaddamna ahaduna. Kalau ada 3 orang salat berjamaah maka satu maju, gitu nggih, satu maju untuk jadi imam. Ya, kalau 3 orang salat maka satu maju jadi imam. Kembali yang tadi, nanti yang 2 di posisi sebelah kanan, nggih, makmumnya ada di sebelah kanan. Qala Abu Isa wa fil bab an Ibnu Mas'ud wa Jabir wa Anas bin Malik qala Abu Isa wa hadis Samurah hadis hasan gharib wal amal ala hadza ida al-ilmi qalu idza kanu salasatan qama rajulaini khalfal imam wa ruya ibnu Mas'ud annahu shalla bi aqama wa aswad wa qama ahaduma an yamini wal akhar an yasari wa rawu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ada juga ini ulama menjelaskan ketika 3 orang, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri juga boleh ya. Satu kanan, sebelah kiri gitu. Ini ada penjelasannya ya. Katakanlah ba'dun nas fi Ismail bin Muslim al-Maki min kibali hifdhihi nggih. Bab maja fi rajuli sholli wa mau rijal wan nisa Allah alam bis wa rabbi fa